Bluecast, Budi Luhur Podcast. Halo netizen, kembali lagi di Bluecast, Budi Luhur Podcast. Bareng sama gue, Video Octaviara, yang bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak sih di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa? Jadi, di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang para atlet-atlet dari Universitas Budi Luhur yang kemarin baru aja meraih juara di ajang POMNAS, yaitu Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Padang, yaitu Sumatera Barat. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, langsung aja yuk kita kenalan sama teman-teman kita yang udah pada hadir di Bluecast kali ini. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Oke, kalau sehat semangat dong semuanya. Nah, sebelum itu boleh kita kenalan terlebih dahulu, dikasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah namanya siapa, terus dari jurusan apa, dan mengikuti cabang olahraga apa. Boleh dari kakaknya dulu? Halo, nama aku Bagaskara, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, aku dari Prodi Kriminologi, dari cabang bola voli indoor putra. Halo, nama aku Gina Nabila Febrianti, aku dari Fakultas Teknologi Informasi di Prodi Teknik Informatika. Aku dari cabang bola voli indoor putri. Halo, aku Nadia Romanurisha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi HI, aku dari cabur bola basket putri. Halo, nama aku Rahel Rebecca dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur, cabang olahraganya basket putri. Halo, namaku Syafata Syaputri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dari cabang olahraga basket. Oke, jadi di sini udah ada satu atlet putra dari voli indoor, satu atlet putri dari voli indoor juga, dan 3 atlet putri dari bola basket. Nah, aku mau izin tanya, boleh diceritain gak sih dari kakaknya dulu apa yang paling berkesan selama bertanding di POMNAS ini? Kalau kesannya sih banyak ya kak, sedihnya, terus kayak kita ngelawan rasa tertekan dalam satu tim. Kadang-kadang kan kita juga dalam satu tim itu ada rasa tekanan juga kak. Belum lagi kadang-kadang kita ngadapin gimana tuh karakter pelatih, dan pelatih pun kemauannya itu harus kita turutin sesuai kemauannya dia gitu loh. Jadi dalam arti di saat nanti sebelum bertanding itu kita harus ngikutin pola pelatih, dan itu yang kita harus sabarin sih itu ya intinya. Oke. Kesannya. Kalau dari kakaknya? Kalau aku hal yang paling berkesan sih kerja sama tim aku sih, waktu dari latihan sampai ke final itu benar-benar berkesan banget lah buat aku, kayak susah banget buat dilupainnya, karena final itu benar-benar best memory banget lah pokoknya, karena susah banget perjuangannya gitu. Walaupun juara satunya. Walaupun juara satu itu juga ada di balik sebuah kesuksesan ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke atlet yang bola basket. Gimana kak pesan dan pesannya? Menurut aku kesannya selama di POMNAS itu dimana kita harus kayak dengan pelatih yang baru itu kita harus kayak tahu maunya dia apa. Terus dengan mahasiswa di universitas lain kita juga harus blend in gitu. Itu berkesan banget sih, ketemu orang baru, pelatih baru, dan itu juga di luar Jakarta. Jadi kayak saya pribadi belum pernah ke Padang, jadi kayak it's a new thing aja sih. Oke. Kalau aku sama sih kayak Nadia, ketemu dengan tim baru, teman-teman baru, pelatih baru, gimana caranya menyesuaikan dengan pelatih dan teman-teman yang baru itu berkesan banget sih dengan di Padang apalagi sih gitu deh pokoknya. Kalau aku juga pertama kali POMNAS sama teman-teman juga, sama teman-teman UBL. Apalagi aku juga pengen banget yang dilatih sama pelatih namanya Bang Jali. Aku pengen banget dilatih sama dia. Jadi banyak banget pengalaman yang diambil dari dia. Jadi keluarga barunya dapet, chemistry-nya dapet, semua juga dapet. Jadi semuanya dapet deh, enak. Oke, jadi kesimpulannya pesan dan pesan selama kalian mengikuti
bertanding di Popnas kemarin itu cukup mengesankan sekali ya. Ada banyak belajarnya, terus juga di balik kesuksesan tersebut kalian juga bekerja keras dan ada orang-orang yang bantu kalian. Nah, aku juga mau tanya apakah hasilnya sudah sesuai sama yang ditargetkan oleh pelatih sendiri? Kalau targetnya itu belum sih Kak, karena kan kemarin itu target kita memangnya emas kan. Nah, tetapi kita mendapatkan perunggu, jadi ya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan sih sebenarnya. Bos, kalau dari kakaknya sendiri apakah sudah mencapai pencapaian dari target? Aku alhamdulillah udah, karena emang awalnya kan sebenarnya pelatih nggak menargetkan untuk kita juara 1, enggak. Soalnya karena dengan sebenarnya pemainnya itu kayak pas-pasan gitu, jadi kayak nggak expect sampai juara 1. Oke. Alhamdulillahnya ngelewat. Alhamdulillah ya berarti. Kalau untuk yang basket gimana Kak? Target kita semua tim pasti targetnya di emas ya, tapi kita dapatnya silver, tapi nggak apa-apa soalnya mungkin emang pencapaian tim kita semampunya di situ dan udah bekerja keras banget sih. Oke, aku pengen tanya nih, gimana sih rasanya dapat medali emas Kak untuk yang juara 1? Alhamdulillah seneng banget, itu kayak karena kan aku juga kali pertama di Popnas tahun ini, baru ngikut banget, baru masuk kuliah terus baru ngikut, terus langsung dapet emas tuh kayak seneng banget, kayak hasil aku tuh ada gitu. Karena kan tim aku bukan yang itu tuh jangka waktunya kayak mepet banget buat menyatukan tim, karena kan kita olahraga tim kan. Nah, alhamdulillahnya kita bisa. Oke, kalau waktu selebrasinya sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Ya satu tim itu kayak sujud syukur gitu, karena itu bener-bener kayak kita langsung sujud syukur bareng-bareng karena seneng banget, dan itu juga pengalaman yang bagus banget lah buat aku. Oke, lanjut untuk pertanyaan ke yang bola basket. Siapa sih lawan terberat di saat pertandingan berlangsung? Kalau udah pasti dari awal tuh kita udah ngincer di lawan beratnya tuh Jatim, karena di sana mungkin ada banyak banget lawan-lawannya tuh dari timnas nasional. Jadi di target ini sebenarnya lawannya Jatim, jadi ya mungkin beratnya dari situ sih. Oke, setelah selesai dari pertandingan Popnas ini, apa target selanjutnya yang diharapkan dari tim basket ini? Oh, kalau setelah Popnas, kalau buat target aku sendiri, kalau misalkan buat UBL, kalau buat UBL tuh banyak banget targetnya buat UBL. Buat tim basket UBL tuh masih banyak banget targetnya. Jadi buat nanti persiapan Liga Mahasiswa tahun depan, ataupun nanti target-target lagi pasti bakal ada. Dan juga kalau buat diri aku sendiri, pasti masih banyak banget sih target-target aku. Jadi buat perbaikin aku sendiri, buat biar aku improve lebih baik lagi. Wow, keren banget. Nah, sebelum itu boleh dong ditunjukin ke kamera, ditunjukin ke temen-temennya medali-medali yang didapetin sama bonekanya tuh kayak gimana. Coba boleh tunjukin, dikasih unjuk. Keren banget kan? Yeay, tepuk tangan dulu. Oke, boleh dikasih tahu medalinya yang ini apa aja? Kalau yang ini perunggu. Oke, medali perunggu dari bola voli. Kalau yang ini emas. Medali emas dari bola voli. Kalau yang ini perak. Medali perak dari bola basket. Kalau ini bonekanya ada, kita dapat bonekanya. Oke, boneka juga cukup bagus loh guys. Gak ada yang punya tuh. Yang satunya lagi? Sama kalau ini perak juga dari cabang basket. Oke, dari cabang basket dan cabang voli mendapatkan ada 3 medali, yaitu 1 medali emas, medali perunggu, dan medali perak. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh kasih tahu apa suka dukanya menjadi seorang atlet? Kalau suka duka jadi atlet itu banyak sih Kak kalau diceritain ya. Yang paling kalau yang aku ambil simpulannya, kita sedihnya itu lah Kak. Maksudnya ada senangnya, ada sedihnya. Kadang kalau sedihnya itu kita ngerintis dari latihan,
Terus kita punya program latihannya tuh kan kadang juga beda-beda gitu Kak. Kayak volley itu kan berat latihan itu. Tapi terkadang kita pun ya mengatasinya dengan cara melawan diri sendiri sih Kak intinya. Nah kalau dibilang senangnya itu kadang kita kalau misalkan kita dapat hasil yang memuaskan itu kita ada rasa kebanggaan sendiri, dirasa diri sendiri gitu. Kadang kalau misalkan juara atau belum lagi bonus-bonusnya yang bikin kita bisa memotivasiin diri sendiri buat jadi semangat gitu. Bonus ya, berarti memang mendapat bonus. Bonus, intinya bonus Kak. Kalau intinya bonus, apa satu barang yang pernah didapatkan dari bonus tersebut? Boleh kasih tahu? Apa ya? Biasanya sih Kak bentuknya uang sih Kak. Enggak, Kebanyakan. Maksudnya dari setelah dapat uang tersebut nih, kamu tuh sukanya tuh beliin apaan sih gitu? Macem-macem sih Kak. Salah satunya apa? Beliin jajanin buat pacarnya? Atau kasih orang tua Enggak sih, Kak. kah? Kadang-kadang ya kebutuhan aja yang kita pakai kayak handphone. Oh berarti handphone baru. Enggak sih Kak. Kakak boleh kasih tahu gak sih kenapa kakak tertarik buat mengikuti cabang olahraga yang kakak pilih? Apa alasannya? Aku tertarik ikut volley, emang awalnya kan dulu ayah aku tuh volley juga. Terus dikenalin gitu kayak diliatin, oh ini loh olahraga volley. Terus aku juga jadi tertarik karena olahraganya tuh seru. Kayak kita dituntut buat kerja sama tim, segala macam, gimana caranya buat kita tuh kompak satu sama lain. Karena ngedapetin 1 poin tuh nggak mudah kalau di volley, nggak kayak cabang yang lain gitu. Jadi aku tertarik juga karena ya cara main volleynya, terus cara kerja sama timnya. Terus kalau misalnya kayak selebrasi gitu kan rame-rame, nggak sendiri. Ini tuh seru banget. Dari atlet bola basket, boleh dikasih tahu ke teman-temannya apa suka duka menjadi seorang atlet? Suka dukanya sih, kalau dukanya jadi atlet basket tuh apa ya, kadang tuh susah buat ngelawan rasa jenuh latihan, soalnya kita kan olahraga tim, jadi itu dibutuhin yang namanya chemistry, kerja sama tim, jadi otomatis kita intensitas latihannya tuh banyak dan tinggi. Nah itu kadang buat ngelawan rasa kayak capek, jenuh, malesnya itu yang susah sih. Sukanya saat kita udah juara itu. Oke, kalau dari kakak yang lainnya apa suka dukanya jadi atlet? Kalau dari dukanya sih sama sih, kayak latihannya capek, terus harus dibagi lagi sama kuliah. Jadi abis latihan harus kuliah dulu, terus nanti ada lagi latihan lagi, itu capek banget, pulangnya malam. Itu pasti duka banget sih, soalnya jadi kurang istirahat gitu, kurang main sama teman gitu juga. Kalau sukanya sih karena basket itu tim, jadi ngumpul sama teman-temannya itu seru banget, atau enggak lagi bercandanya. Kalau kita lagi makan-makan bareng, lagi pergi-pergi bareng, itu sukanya sih. Oke, berarti selama mengikuti jadi atlet, kalian juga mendapatkan teman yang baru. Jadi meskipun jarang main sama teman-teman yang lain, tapi kalian juga masih punya tim sama yang di tim basket itu ya. Oke, kalau untuk kakaknya lagi, boleh dikasih tahu gak sih kenapa memilih cabang olahraga basket? Kalau aku pribadi, dulu aku karena diajak sama pelatih dari SMP, jadi dulu pengen ikut aja basket karena seru main tim. Jadi ya pengen aja coba-coba. Lama-lama kayak ditawarin di Ragunan buat sekolah atlet. Ya udah lama-lama makin kesini makin pengen yang basketnya yang lebih baik lagi sih. Oke, kalau untuk menurut kakaknya sendiri, apa sih mental yang harus dipunyain untuk menjadi seorang atlet? Kalau aku pribadi dari latihan sih. Dari latihan itu mental tuh semua ditunjukin lagi dari pelatih, dari temen semua, dari kerja keras. Nah dari situ bakal ada mental yang bakal terbentuk gitu. Apalagi kalau kita sama tim nggak boleh satu sama lain nggak boleh sama-sama kalah. Jadi dari situ mental bakal kebentuk sendiri sih. Oke, kalau menurut kakak mental apa yang harus dibentuk untuk menjadi seorang juara?
Itu sih sama dari kalau dari segi latihannya saat kita ada game gitu ya jangan mau kalah satu sama lain gitu loh. Jadi harus sama-sama fight biarpun kita satu tim, satu temenan gitu. Cuman saat jadi lawan ya itu harus dilawan gitu. Oke. Kalau aku mental dengan pelatihnya, misalnya kalau kita buat salah, kita dimarahin, itu tuh nggak boleh, mental tuh nggak boleh ngedown, karena kalau kayak gitu pasti kita nggak bakal bisa naik cara mainnya, cara berpikirnya, terus harus pokoknya mentalnya harus kuat dengerin kata-kata pelatih, atau nggak kalau teman kadang-kadang kita cara main kita sama teman itu nggak beda gitu, kita harus nggak boleh ngalah gitu sih pokoknya. Oke. Kalau untuk dari tim voli sendiri, gimana cara ngebentuk sebuah mental untuk menjadi seorang juara? Kalau aku dilatih maksudnya dari latihan sih. Kalau misalnya kayak pelatih gitu marah atau ngasih tahu, itu kayak kita harus terima, jangan ngelawan gitu. Karena kan nanti kan kalau misalnya lapangan pertandingan tuh lebih banyak yang kayak penonton, pelatih, terus teman sendiri. Jadi kita harus ngelatih mental kita dari latihan buat jangan mudah nyerah atau jangan gampang jangan gampang ngedengerin omongan orang lain aja. Oke. Kalau aku sih ngelatih mental itu dari latihan Kak. Kalau dari kitanya bisa mempersiapkan diri lebih baik, terus ya mungkin mental itu akan timbul sendiri. Dan pola pikir juga ngaruh banget Kak. Kalau kita pola pikirnya udah kemana-mana, pasti otomatis kemana-mana itu mental, psikis semuanya tuh berpengaruh. Intinya sih itu pola pikir, jangan terlalu memikirkan yang ada di situasi itu, terus sama mempersiapkan diri sih Kak. Lebih intinya itu aja sih. Oke, untuk Kak Bagas di sini kan cowok atlet sendiri ya. Kalau di antara teman-teman yang lain kan atlet perempuan. Kalau misalkan lagi ngerasa down, pasti kan nggak jauh-jauh perempuan itu nangis pelariannya. Kalau misalkan Kak Bagas lagi ngerasa down, apa sih yang harusnya Kak Bagas ngelakuin? Bercanda Kak. Bercanda. Contoh bercandanya kayak gimana tuh? Ya kadang-kadang kita ya bercandanya tuh asal ini aja Kak sama teman. Kadang-kadang kita ngajak ngobrol terus sambil bercanda-bercanda, sambil kayak ya kalau di cowok sih Kak kadang-kadang kebanyakan kayak main kata-kataan lah gitu. Kata-katanya maksudnya kata-katanya yang dalam arti kita kontennya bercanda gitu. Oke, kalau untuk Kak Gina, moodnya di saat lagi down? Kalau aku biasanya buat diri aku sendiri kayak makan coklat. Oke, makan Sebelum coklat. latihan kayak misalnya lagi nggak mood, ya udah aku makan coklat terus kayak diem dulu sendiri buat naikin mood aku. Kalau nanti ngerasa udah lebih baik baru inilah. Pokoknya pas awal-awal nggak ngajak ngomong siapapun karena lagi benerin mood sendiri. Baru kalau nanti udah naik, baru aku mulai lagi ngobrol sama orang. Oke, kalau untuk Kak Nadia sendiri, gimana cara ngatasi moodnya di saat lagi down? Kalau mood aku lagi down biasanya kayak misalnya abis latihan ternyata main aku jelek gitu-gitu, aku biasanya abis latihan tuh ngajak teman kayak ayo kita makan yuk, atau enggak kita pergi ke sini yuk gitu buat perbaikin mood. Kalau aku teman perlu banget sih buat menaikin mood. Kak Rebecca sendiri gimana cara mengatasi moodnya? Kalau aku kayaknya beda deh. Soalnya kalau misalnya aku main di basket ya, misalnya aku mainnya jelek gitu, moodnya pasti turun banget. Nah itu pasti besoknya aku malah kayak gue harus latihan lagi nih berarti. Jadi latihannya tapi sendiri. Jadi kayak butuh waktu sendiri dan butuh latihan sendiri lagi. Itu naikin mood sih. Berarti jarang untuk main sama teman-teman ya di saat lagi down? Iya jarang. Sendiri gitu. Iya kayak lebih enak sendiri aja. Oke, kalau untuk Tasya gimana tuh cara ngatasin daunnya? Jadi biasanya aku diem dulu, atau enggak ya diem dulu, abis itu kayak introspeksi tadi mainnya gimana, latihannya jelek atau mainnya tadi jelek, jadi introspeksi aja sendiri. Abis itu abis diem kayak udah pengen jalan-jalan aja sendiri. Oke, untuk Kak Bagas boleh dikasih tahu gak sih gimana cara mengatasi kegagalan di saat kakak kurang beruntung dalam sebuah pertandingan? Kalau aku pribadi kalau mengatasi itu sih sebenarnya menghibur diri sendiri aja Kak.
Ya terus kayak ya udah lupain yang kejadian yang kemarin. Ya kita mulai lembaran baru, ya kita latihan lagi dengan keras. Ya itu sih kuncinya sih itu sih sebenarnya Kak. Kita bisa move on lah dari kejadian yang udah. Ya kita buka lembaran baru, kita latihan lagi. Ada gak sih motivasi tersendirinya gitu? Banyak sih Kak. Kadang-kadang kita ngelihat target yang kita mau capai ini apa ke depannya. Misalnya kayak event-event yang berikutnya yang harus kita capai, yang jangan sampai tuh keulang lagi kejadiannya itu gitu. Jadi di event berikutnya kita harus bisa lebih baik lagi gitu. Oke, kalau untuk Kak Nadia, gimana cara kakak menghadapi sebuah kegagalan? Terus apa motivasinya dalam menghadapi sebuah kegagalan tersebut? Kalau aku itu kalau biar nggak terlarut-larut dalam kesedihan gitu, kayak ya udah ini tadi jeleknya di mana, ini oh ya udah nggak apa-apa, besok masih ada event yang lain harus dibuktiin lagi gitu. Nggak harus terus diingat gitu. Untuk kakak sendiri ini buat Kak Gina, gimana sih cara membagi waktu antara perkuliahan dengan olahraga ini? Aku biasanya menyesuaikan aja kalau misalnya tabrakan perkuliahan sama latihan gitu. Biasa aku izin ke dosennya baik-baik. Kalau misalnya emang nggak ini ya udah biasanya langsung alfa gitu. Oh, berarti emang sering alfa gak sih Kak biasanya tuh? Aku jarang sih. Karena Kenapa? sekalinya ada waktu untuk aku kuliah ya aku kuliah karena aku tahu jadwal aku di volley lumayan padat, jadi aku bakalan sering gitu. Jadi aku kalau misalnya ada waktu ya aku kuliah. Oke. Untuk Kak Rebecca, gimana cara membagi waktunya antara perkuliahan dengan latihan? Susah sih, soalnya apa ya, kayaknya lebih dari jujur banget ya, antara kuliah sama basket tuh aku lebih tertarik ke basket karena basket tuh menyenangkan dan kuliah itu bikin aku pusing ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada target, misalnya kita lagi persiapan 5 gitu, 2 minggu, pasti aku bakal fokus ke basket, benar-benar fokus basket dan diusahain kayak ada surat izin untuk perkuliahannya sih. Jadi surat izin untuk latihan itu amat sangat berguna di saat momen kuliah ya berarti? Iya, sangat banget. Oke. Untuk Kak Tasya, gimana cara membagi waktunya? Waktunya kita kalau mau latihan ataupun kuliah pasti bilang dulu sih ke pelatih. Nanti ada kuliah ini, jadi pelatih juga nyesuaiin buat kuliah kita gitu. Oke, Gitu. pelatih yang menyesuaikan ya berarti. Kalau untuk Kak Nadia, gimana caranya untuk ngejar mata kuliah yang ketinggalan di saat kakak harus latihan dan kompetisi? Kalau aku pribadi, aku punya teman dari semester 1 nggak ganti-ganti. Nah dia itu yang kalau aku lagi izin aku bilang ke dia. Jadi kalau misalnya aku udah izin ke dosen, tolong ingetin lagi ya dosennya kalau dia lupa, atau enggak nanti kalau ada tugas bilang ya dikumpulinnya kapan, ini tentang apa materinya gitu. Oke, buat Kak Bagas, gimana cara kakak buat mengejar mata kuliah yang ketinggalan? Kalau aku sama sih Kak, ada temen gitu, jadi kayak wah ada yang nge-backup aku, misalkan kayak aku minta tolong untuk nitip absen, terus kayak misalkan untuk ngingetin ada tugas. Kadang juga suka dibantuin juga sih Kak, kadang-kadang kalau misalkan ada tugas tuh aku suka dibantuin untuk dikerjain gitu. Ya itu aja sih Kak, kayak ada yang teman ada yang nge-backup lah gitu. Enak banget ya ternyata ya. Enak banget ya ternyata ya. Temennya ada yang minta imbalan gak itu? Boleh dong kasih tips buat Bulitizen gimana pentingnya berolahraga untuk menjaga kesehatan. Mulai dari Kak Tasya dulu boleh? Kalau aku pribadi olahraga tuh penting banget, apalagi aku dari kecil ya. Karena kalau dari olahraga tuh pasti bakal ujungnya tuh bakal ada sih sebenarnya. Tapi kalau aku olahraga penting banget karena buat kesehatan sih, kesehatan tubuh semua. Jadi kayak psikis juga. Jadi enak aja semua, segar semua. Oke, jadi mental itu juga berpengaruh ya dalam berolahraga. Kalau untuk Kak Rebecca sendiri gimana caranya? Olahraga itu buat aku juga penting banget sih, karena udah kebiasaan aja kali ya. Jadi sekalinya kalau off gak olahraga sama sekali tuh badannya jadi nggak enak.
malah badannya malah sakit-sakit. Terus kalau capek sedikit pasti bisa langsung drop. Tapi kalau olahraga terus jadi kesehatan apa sih namanya ya? Kesehatan apa? Pokoknya lebih ini aja, badannya lebih enak aja. Oke, jadi kalau misalkan gak olahraga emang gampang sakit Iya. gitu. Jadi Iya. tipsnya kalau misalkan lagi sakit-sakit nih, fokusnya ke olahraga aja ya biar mendingan. Iya, biar gak lemes gitu badannya. Oke. Untuk Kak Nadia sendiri gimana caranya? Kalau aku even lagi nggak ada kegiatan apapun, ya at least gerak gitu, mau jalan kah kemana atau enggak jogging lah sempetin, atau enggak kalau nggak sempet sama sekali bisa workout di rumah sih. Berarti kakak sering workout ya? Suka banget. Oke. Kalau untuk Kak Gina gimana? Kalau buat aku penting banget sih kayak tadi kata Kak Rebecca, kalau nggak gerak-gerak itu badan juga jadi sakit-sakit. Jadi olahraga tuh penting juga buat orang-orang yang malas gerak gitu. Itu penting kan, kalau misalnya sering tiduran juga tuh bikin badan sakit-sakit. Coba berdiri, bergerak pasti ya bisa menyehatkan badan juga. Oke, kalau untuk Kak Bagas gimana? Kalau aku sih olahraga itu penting sih Kak untuk kesehatan, dan kalau misalkan olahraga itu juga menurut pribadi aku sih bisa kayak untuk menunjang loh Kak. Jadi kita tuh nggak cuma sekedar kenal satu sama lain doang, tapi kita banyak leluasa perkenalan di luaran sana kalau olahraga itu. Jadi ya nambah saudara. Jadi banyak yang dikenal juga sih kadang-kadang kalau olahraga. Oke, selesai juga nih sesi pertanyaan kita pada hari ini. Semoga bisa sehat-sehat terus dan bisa meraih medali-medali lainnya ke depannya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, gue Video Octaviara mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. See you. Salam Budi Luhur.